Selamat siang Bapak Ibu Arif Partner, Jajas, serta kakak instruktur sekalian. Perkenalkan, nama saya Ari Pandowo, student dari Full Stack Data Science Certificate kelas 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan model yang telah saya buat dengan menggunakan Deep Learning, khususnya Computer Vision untuk mendeteksi objek, yaitu overload dan overdesign truck dengan menggunakan ResNet 50 sebagai pre-train model. Sedikit memberikan background atas model yang saya buat. Model ini dibuat berawal dari permasalahan jalan raya yang sering kali rusak. Jalan sendiri dibangun sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian PUPR dengan memperhitungkan standar desain dari kendaraan serta beban yang dibawa. Ketika sebuah kendaraan melebihi ketentuan, maka kendaraan tersebut masuk dalam kategori kendaraan odol yang berdampak buruk bagi kondisi jalan raya. Truk sebagai salah satu kendaraan vital yang berperan penting pada distribusi barang nasional masih cenderung tidak patuh dan seringkali masuk dalam kategori odol. Pemerintah telah melakukan berbagai tindakan, namun truk odol masih terus beroperasi hingga menimbulkan estimasi kerugian yaitu 43 triliun pada tahun 2020. Sampai dengan saat ini, kendala implementasi kebijakan zero odol masih mengalami kendala dari kesiapan SDM, infrastruktur, serta peran serta teknologi untuk menunjang operasional di lapangan. Sehingga sebagai salah satu teknologi mutakhir, diharapkan deep learning khususnya computer vision dapat menjadi salah satu solusi untuk permasalahan tersebut. Berikut untuk problems. Di sisi sebelah kanan adalah contoh kendaraan yang masuk dalam kategori overload dan overdimension. Permasalahan utama saat ini banyak berkaitan dengan kendala operasional di lapangan, khususnya permasalahan terkait dengan konsistensi sweeping, fisik dan kekurangan sumber daya manusia di beberapa daerah. Dimulai dari pengumpulan dataset dari CCTV. Yang saya gunakan adalah CCTV dari Kementerian Perhubungan yang memantau arus lalu lintas pintu tol Merak. Pintu tol Merak sendiri dipilih karena merupakan jalur distribusi nasional dan akses menuju ke Pelabuhan Merak. Kemudian saya melakukan image annotation atas dataset yang saya pilih dengan menggunakan bantuan label image, preprocessing sesuai dengan pre-train model. Kemudian pendefinisian pre-train model yang saya gunakan adalah SSD ResNet 50 karena merupakan salah satu network SSD dengan performa terbaik sesuai dengan paper yang acuan yang saya gunakan. Data diambil dengan menggunakan automatic screenshot dengan interval 5 detik, diambil dalam rentang waktu 5 hari dari pukul 7 sampai dengan 5 sore. Data malam hari tidak dapat digunakan dikarenakan pencahayaan yang terlalu minim. Kemudian kriteria dataset yang digunakan adalah screenshot yang harus memiliki objek truk. Berikut untuk contoh masing-masing kelas, kiri atas adalah objek dengan overload, kiri bawah adalah objek dengan overdimension, sisi sebelah kanan adalah no odol. Dari 7.435 pic, saya dapat yang sesuai dengan kriteria adalah 738 picture untuk training dan tes 126 picture. Kemudian berikut untuk perbandingan comparison dari seluruh model yang tergabung dalam SSD model family. ResNet memiliki kemampuan prediksi di 77% dengan waktu yang cukup singkat dan akurasi yang cukup tinggi, sehingga yang dipilih adalah ResNet 50. Kemudian untuk konfigurasi adjustment, saya melakukan adjustment untuk target class menjadi 2 dan learning rate yang saya buat sedikit lebih rendah dari model standar diharapkan untuk dapat menangkan angka loss serta detection type menjadi object detection. Berikut untuk metric loss dari proses training, bisa dilihat fluktuasi loss masih sangat-sangat tinggi. Hal tersebut bisa dikarenakan kondisi noise background yang mempengaruhi proses training dan noise background sendiri masih kurang konsisten antar keterwakilan antar noise-nya, sehingga model masih sangat sulit untuk membaca pattern dari dataset yang digunakan. Kemudian masuk ke tahapan precision. Untuk evaluation phase ini, untuk presisi sendiri masih masuk kategori rendah di 0,53. Hal tersebut dikarenakan loss yang masih cukup tinggi. Kemudian untuk IOU didapat skor yang cukup tinggi dikarenakan keterwakilan antara data yang memiliki intersection over union atau class yang bertumpuk dalam satu dataset itu masih rendah jumlahnya. Kemudian untuk recall, dari recall sendiri dinilai cukup baik karena model dinilai cukup sensitif untuk jumlah false negatifnya. Kemudian berikut untuk hasil model inference-nya,
Di sisi sebelah kiri adalah odol dan di sisi sebelah kanan adalah no odol. Kemudian akan saya lakukan demonstrasi model inference dengan menggunakan video. Bisa terlihat bahwa telah dapat terdeteksi untuk kelas odol dan kelas no odol, namun terdapat kekurangan bahwa beberapa jenis truk tidak berhasil terdeteksi oleh model dikarenakan dalam dataset sendiri itu masih belum terdapat banyak data dengan jenis truk sebagai berikut. Untuk class nodes dari hasil dari model inference dan model evaluasi model perlu dilakukan perbaikan atas kualitas dataset dengan memperbanyak jumlah data trend dan data test, khususnya untuk kualitas class dengan noise tertentu. Apabila kualitas kamera dapat ditingkatkan ke resolusi tertentu, maka dapat dilakukan penambahan model dengan deteksi nomor kendaraan apabila masuk dalam kategori kelas odol, sehingga hasil dari deteksi dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.